Halo guys, balik lagi di channelnya Radius Kalbar bersama saya Binar Dirizi. Di video kali ini kita akan membahas seputar model soal SKB CAT penjaga tahanan. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk di like ya. Pada kesempatan kali ini, saya juga menawarkan ke teman-teman yang berminat untuk membeli buku SKB CAT penjaga tahanan. Untuk pembelajaran lebih lanjut mengenai SKB CAT penjaga tahanan, dapat dicek di katalog video ini ya. Baik, kita akan langsung mengulasnya. Nah, di dalam SKB CAT penjaga tahanan CPNS Kemenkumham tahun 2024 terdapat materi kisi-kisi. Yang pertama tentang Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang ketiga Undang-Undang ASN, yang keempat Undang-Undang Pemasyarakatan, yang kelima KUHP, yang keenam Permenkumham Tata Tertib Lapas dan Rutan, yang ketujuh Permenkumham Pengamanan Lapas dan Rutan, yang kedelapan Permenpan RP, Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan, kemudian Undang-Undang Narkotika, kemudian yang terakhir Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional atau RAN P4GN tahun 2020 sampai 2024. Nah, perlu teman-teman ketahui ini bahwa di soal SKB CAT ini terdapat sama persis dengan SKD ya, berjumlah 110 soal. Jadi teman-teman harus bisa memanajemen waktu dengan sebaik mungkin. Nah, di sini di video kali ini kita memberikan gambaran tentang bagaimana sih soal-soal SKB CAT yang nantinya bakal keluar. Walaupun tidak mirip 100%, tapi teman-teman bisa memiliki gambaran bagaimana sih soal SKB CAT. Kemungkinan juga teman-teman tidak sama persis dengan teman yang di sebelah kiri ataupun kanannya ketika melaksanakan ujian ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak atas pendidikan? A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 28C ayat 1, C. Pasal 28E ayat 2, D. Pasal 29 ayat 1, E. Pasal 31 ayat 1. Jawabannya paling tepat adalah E. Mengapa? Di pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya di soal nomor 2. Di soal nomor 2, siapa yang memiliki hak untuk mengajukan judicial review tentang Undang-Undang Dasar 1945? A. Presiden, B. DPR, C. Mahkamah Konstitusi, D. Masyarakat umum, E. Partai politik. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya di soal nomor 3, manakah yang termasuk kategori hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999? A. Hak mendapatkan pekerjaan, B. Hak menggunakan hak milik secara bebas tanpa aturan, C. Hak mendapatkan perlakuan yang berbeda berdasarkan gender, D. Hak mendirikan negara di wilayah lain, E. Hak menghindari kewajiban pajak. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang hak asasi manusia. Jawaban paling tepat, hak apa? Hak mendapatkan pekerjaan. Jawaban paling tepat adalah A. Mengapa? Karena salah satu hak asasi yang diakui dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia adalah hak mendapatkan pekerjaan. Di soal nomor 4, dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang HAM, apa yang menjadi kewajiban negara terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan? A. Memberikan bantuan hukum dan
perlindungan terhadap diskriminasi, B. melakukan pengawasan terhadap aktivitas sehari-hari, C. membatasi kebebasan berekspresi, D. menyita aset yang dimiliki warga negara, E. menunda pemberian bantuan sosial. Jawaban paling tepat adalah A. Mengapa? Karena negara wajib memberikan perlindungan dan bantuan hukum tanpa diskriminasi kepada warganya sesuai Undang-Undang HAM. Di soal nomor 5, apa kriteria utama untuk diangkat sebagai ASN sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014? Kriteria utama diangkat sebagai aparatur sipil negara. Nah, teman-teman perlu ingat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu seperti apa? Opsi yang pertama, berasal dari latar belakang politik tertentu, B. memiliki ijazah minimal sesuai jabatan, C. berusia maksimal 60 tahun, D. lolos seleksi tanpa proses administrasi, E. memiliki rekomendasi dari pejabat tinggi. Nah, jawaban paling tepat adalah B. Undang-Undang ASN salah satu syarat utama menyebutkan salah satu syarat utama adalah memiliki ijazah minimal sesuai dengan jabatan yang dilamar. Minimal ya. Selanjutnya di soal nomor 6. Apa fungsi dasar yang harus dijalankan ASN dalam menjalankan tugasnya? A. melayani masyarakat dan pemerintah secara profesional, B. membuat kebijakan politik, C. menentukan anggaran negara, D. menjadi pengawas utama dalam sidang parlemen, E. menentukan kebijakan hukum di pengadilan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengapa? ASN berfungsi melayani masyarakat dan pemerintah secara profesional sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya di soal nomor 7, apa tujuan utama pemasyarakatan menurut Undang-Undang Pemasyarakatan? Nah, di soal seperti ini sudah masuk ke teknis ya. A. membalas kejahatan narapidana, B. membentuk narapidana menjadi manusia yang sadar hukum, C. memisahkan narapidana dari masyarakat untuk selamanya, D. menambah hukuman berat bagi pelanggar, E. menjadikan fasilitas mewah untuk narapidana. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pemasyarakatan bertujuan membina narapidana menjadi manusia yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Selanjutnya di soal nomor 8, siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem pemasyarakatan? A. Menteri Hukum dan HAM, B. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, C. Kepala Lapas Saja, D. Presiden, E. Kepala Kantor Wilayah. Jawaban paling tepat adalah B. Mengapa? Karena Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Selanjutnya di soal nomor 9. Pasal 362 atau 362 KUHP mengatur tentang tindak pidana. Ingat, 362 atau 362. A. Tentang penipuan, B. Penggelapan, C. Pencurian, D. Perusakan barang, E. Pemalsuan dokumen. Jawaban paling tepat adalah C. Karena di pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian. Ingat, 362 KUHP tentang pencurian. Selanjutnya di soal nomor 10. Apa ancaman hukuman untuk tindak pidana penggelapan berdasarkan KUHP? A. Maksimal 2 tahun penjara, B. Maksimal 4 tahun penjara, C. Maksimal 5 tahun penjara, D. Maksimal 7 tahun penjara, E. Maksimal 10 tahun penjara. Jawaban paling tepat adalah B. Karena penggelapan diatur dalam ancaman maksimal 4 tahun penjara sesuai pasal 372 KUHP. Jadi diingat ya, bisa juga dibalik soalnya seperti ini. Pasal apa? Misalnya seperti itu ya. Pasal 372 KUHP mengatur tentang, jawaban yang paling tepat adalah penggelapan ya, penggelapan. Jadi biasa soal itu dibalik-balik. Jadi teman-teman tidak harus berpacu atau berpatokan dengan soal-soal seperti ini. Bisa juga dibalik jawaban menjadi soal. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya di nomor 11. Barang berikut yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam lapas adalah A. Buku pelajaran,
B. Alat komunikasi seperti ponsel. C. Pakaian sesuai aturan. D. Makanan. E. Obat-obatan dengan resep dokter. Jawaban paling tepat adalah B. Barang seperti ponsel adalah barang yang dilarang masuk ke dalam lapas. Jadi ingat ya, seperti buku pelajaran, kemudian pakaian sesuai aturan, makanan, obat-obatan dengan resep dokter itu diperbolehkan. Selanjutnya di soal nomor 12. Apa kewajiban utama petugas saat memberikan pengarahan kepada narapidana yang baru? A. Membaca daftar hukuman tambahan. B. Menjelaskan tata tertib di dalam lapas. C. Menentukan sel secara sepihak. D. Membuat narapidana menandatangani kontrak kerja. E. Memberikan remisi awal. Jawaban paling tepat adalah B. Ketika narapidana baru atau narapidana yang baru masuk ke rutan atau lapas, petugas wajib memberikan dan menjelaskan tentang tata tertib di dalam lapas. Nah, tata tertib wajib dijelaskan kepada narapidana baru sebagai bagian dari orientasi awal. Selanjutnya di soal nomor 13. Apa yang harus dilakukan petugas saat terjadi keributan di lapas? A. Membiarkan narapidana menyelesaikan masalah sendiri. B. Melakukan penanganan cepat dan melaporkan kejadian kepada atasan. C. Menghukum semua narapidana di blok tersebut. D. Menutup seluruh akses masuk dan keluar tanpa pemberitahuan. E. Mengusulkan pemindahan semua narapidana. Jawaban paling tepat adalah B. Keributan harus ditangani dengan cepat dan dilaporkan kepada atasan sesuai standar pengamanan. Selanjutnya di soal nomor 14. Siapa yang bertanggung jawab terhadap evaluasi kinerja seorang pengaman pemasyarakatan? A. Kepala Saksi Bimbingan. B. Kepala Lapas. C. Kepala Pengaman Pemasyarakatan. Kepala Pengaman Lapas. D. Kepala Kantor Wilayah. E. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Jawaban paling tepat adalah B. Evaluasi dilakukan oleh Kepala Lapas yang menjadi atasan langsung di lingkungan kerja. Selanjutnya, di soal nomor 15. Apa perbedaan utama antara pengguna dan pengedar narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009? Ingat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. A. Pengguna hanya mengkonsumsi, pengedar hanya menyimpan. B. Pengguna menerima rehabilitasi, pengedar di proses hukum. C. Pengguna membuat narkotika, pengedar membawanya. D. Pengguna tidak dikenai hukum, pengedar wajib dihukum. E. Pengguna memiliki hak istimewa di persidangan. Jawabannya paling tepat adalah B. Pengguna narkotika diarahkan untuk direhabilitasi jika memenuhi syarat, sedangkan pengedar diproses hukum dengan sanksi berat. Selanjutnya di soal nomor 16. Apakah kategori narkotika yang diizinkan untuk penelitian dan pengobatan? A. Golongan 1, B. Golongan 2, C. Golongan 3, D. Semua golongan, E. Tidak ada. Jawaban paling tepat adalah B. Narkotika golongan 2 adalah jenis narkotika yang memiliki khasiat pengobatan dan seringkali digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi medis. Meskipun memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan, penggunaan narkotika golongan ini diizinkan untuk tujuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan yang ketat. Ingat, narkotika golongan 2 untuk pengobatan maupun penelitian. Nah, seperti itu cara mengingatnya ya. Selanjutnya di soal nomor 17. Salah satu fokus utama RAN atau Rencana Aksi Nasional P4GN 2020 sampai 2024 adalah A. Mengurangi sanksi terhadap pengguna narkotika. B. Meningkatkan rehabilitasi berbasis komunitas. C. Menghapus hukuman mati bagi pengedar. D. Menurunkan anggaran untuk pemberantasan narkotika. E. Membatasi kerjasama antar negara. Jawaban paling tepat adalah B. RAN P4GN menekankan pada peningkatan layanan rehabilitasi berbasis komunitas sebagai bagian dari program pencegahan. Selanjutnya di soal nomor 18, apa tujuan utama dari Inpres, Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020? A. Meningkatkan produksi narkotika golongan 3. B. Menyusun regulasi baru untuk penegakan hukum.
C. Memperkuat koordinasi nasional untuk pencegahan dan pemberantasan narkotika. D. Menghapus ketergantungan lembaga pada BNN. E. Mengurangi peran masyarakat dalam pemberantasan narkotika. Jawaban paling tepat adalah C. Inpres nomor 2 tahun 2020 bertujuan memperkuat koordinasi nasional untuk pencegahan dan pemberantasan narkotika atau P4GN. Jadi P4GN itu merupakan singkatan dari pencegahan dan pemberantasan narkotika. Selanjutnya di soal nomor 19. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh A. Presiden, B. DPR, C. Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, D. Pemerintah daerah, E. Investor asing. Jawaban paling tepat adalah C. Pasal 33 ayat 3 mengatur tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya di soal nomor 20. Pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak? A. Pasal 27 ayat 2, B. Pasal 28A, C. Pasal 29 ayat 2, D. Pasal 30 ayat 1, E. Pasal 33 ayat 1. Jawaban paling tepat adalah A. Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya di soal nomor 21. Apa hak khusus yang diatur untuk anak dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999? A. Hak untuk mengelola kekayaan sendiri. B. Hak untuk tidak terlibat dalam konflik bersenjata. C. Hak untuk tidak patuh pada orang tua. D. Hak untuk menerima hukuman fisik ringan. E. Hak untuk bekerja sebelum usia 15 tahun. Jawaban paling tepat adalah B. Undang-Undang HAM mengatur hak anak untuk tidak terlibat dalam konflik bersenjata sebagai bagian dari perlindungan khusus. Selanjutnya, di soal nomor 22, apa yang dimaksud dengan hak non-derogable right dalam konteks HAM? A. Hak yang dapat dihapus sementara. B. Hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. C. Hak yang hanya berlaku di wilayah tertentu. D. Hak yang tergantung pada usia seseorang. E. Hak yang hanya berlaku bagi pejabat negara. Jawaban paling tepat adalah B. Non-derogable right adalah hak yang tidak dapat dibatasi seperti hak hidup, bebas dari penyiksaan, dan kebebasan beragama. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya di soal nomor 23. ASN yang melanggar kewajiban netralitas politik akan dikenai sanksi berupa A. Penurunan pangkat, B. Teguran lisan saja, C. Pemecatan langsung, D. Pemberhentian sementara, E. Penundaan kenaikan gaji berkala. Jawaban paling tepat adalah A. ASN yang tidak netral dalam berpolitik atau politik dapat dikenai sanksi penurunan pangkat hingga pemberhentian. Oke, selanjutnya di soal nomor 24. Apa yang dimaksud dengan PPPK dalam Undang-Undang ASN atau P3K ya? A. Pegawai negeri sipil dengan jabatan struktural. B. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. C. Pegawai tetap dalam lingkungan swasta. D. Pegawai lepas yang kontrak tahunan. E. Pegawai honorer di lembaga pemerintah. Jawaban yang paling tepat adalah B. PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai pasal 66 Undang-Undang ASN. Selanjutnya di soal nomor 25. Apakah hukuman yang dapat dijatuhkan kepada narapidana yang melanggar tata tertib ringan? A. Penambahan masa hukuman. B. Penundaan pemberian remisi. C. Isolasi selama 3 hari. D. Pemindahan ke lapas yang pengamanannya lebih tinggi. E. Pencabutan hak pembebasan bersyarat. Jawaban paling tepat adalah B. Pelanggaran ringan dapat dikenai sanksi administratif termasuk penundaan pemberian remisi. Selanjutnya di soal nomor 26. Manakah yang termasuk kategori pelanggaran berat di lapas? A. Tidak menggunakan seragam narapidana. B. Terlambat mengikuti kegiatan pembinaan.
C. Menyimpan benda terlarang seperti senjata tajam. D. Menolak makan yang disediakan. E. Meminjam barang tanpa izin. Jawaban paling tepat adalah C. Menyimpan benda terlarang termasuk pelanggaran berat yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lapas. Jadi, penggunaan atau menyimpan benda terlarang termasuk pelanggaran berat ya. Selanjutnya, di soal nomor 27. Apa langkah pertama yang harus dilakukan petugas saat mendeteksi adanya percobaan pelarian narapidana? A. Menembak narapidana untuk menghentikan upaya tersebut. B. Membunyikan alarm untuk memobilisasi petugas lain. C. Segera memindahkan narapidana ke lapas lain. D. Melakukan integrasi terhadap narapidana lain di blok tersebut. E. Mengunci semua pintu keluar lapas tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Jawaban paling tepat adalah B. Sesuai protokol pengamanan, langkah pertama adalah membunyikan alarm untuk mengkoordinasikan tindakan lebih lanjut dan mencegah eskalasi situasi. Selanjutnya, di soal nomor 28. Dalam Permen-Kumham tentang pengamanan, berapa lapis sistem pengamanan yang diterapkan di lapas? A. 1 lapis, B. 2 lapis, C. 3 lapis, D. 4 lapis, E. 5 lapis. Jawaban paling tepat adalah C. Sistem pengamanan di lapas diterapkan secara berlapis, yaitu pengamanan dalam, pengamanan luar, dan pengamanan pengawasan. Jadi, terdapat C. 3 lapis ya. Selanjutnya di soal nomor 29. Apa saja kegiatan utama jabatan fungsional pengaman pemasyarakatan? A. Memberikan pengawasan langsung dan pelaporan terhadap narapidana. B. Menyusun kebijakan di bidang pemasyarakatan. C. Membuat regulasi tentang tata tertib narapidana. D. Mengatur jadwal persidangan narapidana. E. Memutuskan pemberian remisi kepada narapidana. Jawaban paling tepat adalah A. Jabatan fungsional pengamanan pemasyarakatan bertugas melakukan pengawasan langsung dan membuat laporan terhadap narapidana sesuai Permen-Pan RB. Nah, ini mengenai jabatan fungsional pengaman pemasyarakatan ya. Selanjutnya, di soal nomor 30. Pengangkatan dalam jabatan fungsional pengaman pemasyarakatan dilakukan melalui A. Penunjukan langsung oleh kepala lapas, B. Seleksi kompetensi teknis, C. Rotasi antar jabatan di lingkungan Kemenkumham, D. Promosi otomatis berdasarkan masa kerja, E. Pemberian rekomendasi dari narapidana. Jawaban paling tepat adalah B. Pengangkatan dalam jabatan fungsional dilakukan melalui seleksi kompetensi teknis sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya di soal nomor 31, apa yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan? Sistem A. Sistem pembalasan yang bersifat retributif. B. Sistem perlakuan berbasis rehabilitasi dan pembinaan. C. Sistem pengasingan narapidana dari masyarakat. D. Sistem penahanan tanpa pembinaan. E. Sistem pereduksian hukuman secara otomatis. Jawaban yang paling tepat adalah B. Sistem pemasyarakatan bertujuan merehabilitasi narapidana melalui pembinaan agar dapat kembali ke masyarakat. Selanjutnya di soal nomor 32. Apa yang dimaksud dengan asimilasi dalam Undang-Undang Pemasyarakatan? A. Pembebasan narapidana tanpa syarat. B. Pembinaan narapidana ke negara lain. C. Pembinaan narapidana di luar lapas secara bertahap. D. Pemutihan hukuman pidana secara penuh. E. Penahanan narapidana di rumah. Jawaban paling tepat adalah C. Asimilasi adalah program pembinaan narapidana di luar lapas untuk menyiapkan integrasi ke masyarakat. Selanjutnya di soal nomor 33, pasal 170 KUHP mengatur tentang A. Perampokan, B. Penyerangan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, C. Penggelapan uang, D. Pemalsuan dokumen resmi, E. Pencemaran nama baik. Jawaban paling tepat adalah B. Pasal 170 KUHP mengatur tentang tindakan penyerangan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Selanjutnya, di soal nomor 34. Apa hukuman maksimal untuk tindak pidana pembunuhan biasa berdasarkan pasal 338 KUHP? A. 10 tahun penjara, B. 12 tahun penjara, C. 15 tahun penjara, D. 20 tahun penjara, E. Seumur hidup. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pasal 338 KUHP
menyebutkan hukuman maksimal untuk tindak pidana pembunuhan biasa adalah 15 tahun penjara. Selanjutnya di soal nomor 35. Apa hukuman maksimal untuk pengedar narkotika golongan 1 dalam jumlah besar? A. 10 tahun penjara, B. 15 tahun penjara, C. 20 tahun penjara, D. seumur hidup, E. hukuman mati. Ya, jawaban paling tepat adalah E. Pengedar narkotika golongan 1 dalam jumlah besar dapat dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati sesuai pasal 113 Undang-Undang Narkotika. Baik, mungkin itu mengenai gambaran soal SKB CAT Penjaga Tahanan Kemenkumham tahun 2024. Semoga dapat memberikan gambaran kepada teman-teman terkait dengan SKB CAT. Perlu diingatkan bahwa soal SKB CAT sebanyak 110 soal. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.